tahun yang ketiga. Tetapi pimpinan daerah tutup mata, pimpinan universitas tutup mata. Katanya menyelamatkan mahasiswa, tapi menjerumuskan mahasiswa pada pilihan-pilihan yang tidak tepat. Mengancam mahasiswa untuk melakukan registrasi adalah cara mereka. Tetapi itu persoalan tidak selesai. PDPT tidak aktif, Bapak Ibu Saudara-saudari. Universitas PGRI NTT adalah nasib masyarakat, adalah masa depan negara ini. Menciptakan masyarakat, menciptakan cendekiawan, tetapi nasibnya digantung baik oleh pimpinan universitas maupun oleh pemerintah daerah. Bapak Ibu Saudara-saudari, kami datang di sini mengetuk hati Bapak Ibu Saudara-saudari, memberikan sumbangsi 1.000, 2.000, bahkan 100 rupiah untuk memperlancar jalan kami bertemu dengan Menteri Riset dan Teknologi. Bapak Ibu Saudara-saudari, konspirasi politik dan konspirasi jabatan telah dijalankan oleh pemerintah kita saat ini. Memanfaatkan Universitas PGRI NTT sebagai lahan untuk mencari uang. Terjadinya persoalan menjadi santapan empuk para penguasa. Berpihak pada satu pihak mendapatkan uang dari hasil regis mahasiswa, dari hasil keringat orang tua mahasiswa yang adalah kuli bangunan, yang adalah tukang sapu jalan dan juga petani, Bapak Ibu Saudara-saudari. Terima kasih atas sumbangan Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah menyelamatkan kami. Harapan dari kami adalah persoalan ini cepat terselesaikan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kami capek berteriak di jalan, tetapi persoalan tidak selesai, maka kami tidak akan capek berteriak. Bapak Ibu Saudara-saudari, mohon bantuan dan dukungan dari Bapak Ibu Saudara-saudari akan keselamatan 13.000 generasi Kota Kupang dan umumnya generasi NTT. Bapak Ibu Saudara-saudari, sekali lagi kami memohon maaf yang sebesar-besarnya karena telah mengganggu lalu lintas Bapak Ibu Saudara-saudari. Kami dari kendaraan yang satu ke kendaraan yang lain mondar-mandir di tengah terik matahari meminta sumbangan Bapak Ibu Saudara-saudari. 1.000 rupiah Anda menyelamatkan 13.000 mahasiswa PGRI NTT yang adalah masa depan, yang adalah pemimpin nantinya untuk Nusantara ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, nasib kami terkatung-katung, mahasiswa gelisah, mahasiswa galau. Bapak Ibu Saudara-saudari, kami pemimpin yang tidak bertanggung jawab adalah pesimis bagi kami mahasiswa saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, satu-satunya langkah dan harapan kami saat ini, mahasiswa mampu bergerak dan menyelesaikan persoalan, menyelesaikan polemik yang masih bergelut di tubuh Universitas PGRI Nusa Tenggara Timur saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, waktu 3 tahun adalah waktu yang sangat lama bagi kami. Waktu 3 semester, waktu 4 semester bagi kami adalah waktu yang cukup lama untuk disia-siakan akibat dan dampak dari perilaku pemimpin universitas yang tidak bertanggung jawab saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, harapan ini satu-satunya kami serahkan kepada masyarakat untuk mendukung dan mendorong kami mahasiswa untuk bersatu dan bergerak mencari jalan dan menuntut keadilan dan kebenaran di Republik ini, khususnya di Nusa Tenggara Timur, di Universitas Nusa Tenggara Timur ini. Selanjutnya kita akan mendengar komentar dari pendidikan. Seharusnya jangan dibangun di gedung DPR, seharusnya bangun di gedung DPRD, seharusnya bangun di PGRI, supaya ketika bangun pagi untuk bukan jendela, bukan kicau murung, tapi kicauan masalah mahasiswa PGRI yang sedang menangis akan masalah PGRI ini. Jangankan itu, pemerintah daerah mati rasa, mahasiswa PGRI galau, tapi di manakah pemerintah daerah? Pendidikan suatu bangsa adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi ketika mahasiswa PGRI menangis tentang pendidikan, malah pemerintah daerah sedang mencerudiskan
pendidikan pribadi. Di manakah pemerintah daerah? Katanya berikan bukti bukan janji. Di mana janji-janji itu? Selamat siang warga Kota Kupang yang kami cintai. Bapak kepolisian yang sudah memberikan kami izin. Uluran tangan dari Bapak Ibu Saudara sangat membantu kami untuk bertemu Mendestek Dikti. Pendidikan dibanggakan di seluruh dunia, tapi Indonesia khususnya di NTT dipermainkan. Padahal pendidikan adalah perubahan. Bukankah mahasiswa adalah perubahan agen bangsa, tapi ketika di NTT dipermainkan, ada apa? Pendidikan mati kutu, tapi politik semakin berkembang. Di manakah hati nurani para politik bangsa NTT? Di mana? Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, kritik dilarang, dituduh subversif, maka hanya ada satu kata, lawan. Saudara-saudara, saat ini politik sedang memonopoli dunia pendidikan dengan praktek-praktek fasis berbau penindasan dan penghisapan. Penindasan, penghisapan datang dari pemerintah. Penindasan, penghisapan datang dari oknum-oknum kampus yang tidak bertanggung jawab. Kami mahasiswa benci penindasan. Kami mahasiswa benci penghisapan. Lagi-lagi gubernur yang adalah antek-antek kolonial menyuguhkan racun arsenik, racun yang tak berbau, racun yang tak berwarna, dengan wacana alih kelola. Di manakah harkat, di manakah martabatmu? Gubernur bersenggama dengan kejahatan, ambil langkah kemunafikan, menegasikan hasil Forkompinda. Saudara-saudara, spektrum gerakan yang paling besar adalah spektrum gerakan bersama masyarakat warga Kota Kupang. Dengan uluran tangan warga masyarakat Kota Kupang dapat memobilisasikan kami bertemu dengan Kemendikbud Dikti, sehingga kebenaran nampak jelas untuk kami bawa ke Kota Kupang ini. Sekian orasi politik dari saya. Kami mahasiswa Universitas PGRI berjemur diri meminta dan memohon belas kasihan dari Bapak Ibu untuk membantu kami memfasilitasi bertemu dengan Menteri Riset dan Teknologi untuk mempertanyakan kejelasan kami mahasiswa Universitas PGRI. Saat ini sebuah lembaga Universitas PGRI NTT dinaungi dan dipimpin oleh dua yayasan yang berbeda dan memiliki rektor dan pejabat struktural masing-masing. Katanya itu adalah sah Bapak Ibu Saudara-saudari. Suatu universitas dipimpin oleh dua rektor yang berbeda dan yayasan yang berbeda pula, sah. Suatu hal yang sangat janggal Bapak Ibu, suatu hal yang sangat janggal. Kami mahasiswa adalah korban dari apa yang diwartakan dan apa yang diberitakan tentang kebenaran dari oknum-oknum tertentu yang hidup atau yang bernaung di lingkup universitas itu sendiri. Kami mahasiswa yang berjumlah 13.000 harus menjadi korban atas ulah dan keegoisan para pemimpin ini. Kami sudah memperjuangkan kemana-mana, kami mempertanyakan dan mencari kebenaran itu di pemerintah daerah, tetapi jawabannya tidak ada. Sementara diproses 3 tahun Bapak Ibu Saudara-saudari, masalah Universitas PGRI NTT sudah 3 tahun. Pemerintah daerah bilang hanya sementara diproses. Sampai kapan? Prosesnya sampai berapa lama? Hanya masalah kepentingan, hanya masalah perbedaan pendapat antara pimpinan dan antara yayasan dan rektor. Awalnya Bapak Ibu hanya perbedaan pendapat, tetapi berlangsung sampai 3 tahun. Dan kami mahasiswa harus menjadi korban dari ulah para pemimpin ini, para pemimpin Universitas PGRI yang tidak bermoral dan tidak bermartabat, hanya mementingkan kepentingan pribadi saja. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kami mahasiswa Universitas PGRI lagi-lagi turun di jalan meminta dan memohon bantuan dan dukungan dari masyarakat Kota Kupang, terkhusus yang sedang melintasi jalur lampu merah El Tari.
sumbangsi dana Rp1.000 dari Bapak Ibu saudara-saudari itu sangat membantu kami untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di lingkup Universitas PGRI NTT. Terima kasih juga bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan Rp1.000 ke kotak amal. Sekali lagi terima kasih. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang sudah memberikan sumbangsi dana, baik dana maupun pikiran. Demikian orasi singkat dari saya kembalikan. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian, para pengguna jalan Eltari. Selamat siang teman-teman mahasiswa PGRI Nusa Tenggara Timur. Tetap semangat. Kemana-mana orang bertanya, mahasiswa dari mana? Jawaban kami membingungkan masyarakat yang bertanya, dan masyarakat akan semakin bingung dengan apa yang akan kami jawab, karena universitas ini dinaungi oleh 2 yayasan, dinaungi oleh 2 rektorat sekaligus, dan orang semakin akan bingung dan semakin bingung karena jawaban yang dibutuhkan tidak akan pernah ia temukan selagi persoalan ini belum diselesaikan. Sekali lagi, permohonan maaf dari kami, mahasiswa Universitas PGRI NTT yang tergabung dalam forum penyelamat mahasiswa. Bagi para pengguna jalan Eltari, bila kehadiran kami mengganggu Bapak Ibu sekalian, tetapi ini adalah suatu keharusan yang kami tempuh. Sebab hanya jalan ini yang akan membantu kami untuk keluar dari persoalan yang sedang melilit kami. Sebab seperti yang Bapak Ibu sekalian tahu, bahwa terlalu banyak kepentingan yang tergantung di dalam universitas ini. Kepentingan politik, kepentingan suku, kepentingan golongan dipermainkan di dalam tubuh universitas ini untuk mengambil keuntungan masing-masing dari setiap orang yang bermain di dalam tubuh Universitas PGRI NTT. Ucapan terima kasih dari kami mahasiswa PGRI NTT bagi masyarakat Kota Kupang yang telah menyumbang, baik itu sumbangan materi, sumbangan dukungan dan lain sebagainya, khususnya pada hari Selasa lalu. Sumbangan dari Bapak Ibu sekalian pada hari Selasa lalu berjumlah 3 juta lebih. Oleh karena itu, dari Forum Penyelamat Mahasiswa mengucapkan terima kasih yang tak terhingga bagi Kota Kupang, masyarakat Kota Kupang, dan doa dari Forum Penyelamat Mahasiswa menyertai Bapak Ibu sekalian. Dari tempat ini kami berteriak mencari letak kebenaran, berteriak mengadu dan bertanya kepada siapa dan kemana nasib dari 13.000 mahasiswa PGRI NTT yang sedang menimba ilmu di dalam lembaga yang sedang dinonaktifkan oleh pemerintah pusat. Doktrin dari pemerintah daerah, dari pimpinan universitas maupun dari para dosen yang mengatakan bahwa persoalan yang terjadi di dalam tubuh Universitas PGRI NTT adalah persoalan pimpinan atau persoalan internal. Tetapi perlu kami informasikan kepada masyarakat Kota Kupang dan kepada masyarakat khususnya yang mencintai pendidikan, persoalan itu adalah bukan persoalan internal atau bukan persoalan pimpinan, tetapi persoalan itu adalah persoalan pendidikan yang telah menggerogoti masyarakat yang mencintai pendidikan maupun masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena persoalan ini telah merusak dan telah mempengaruhi nasib dari ribuan mahasiswa yang telah menimba ilmu.